Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang mana pada hari ini kita masih bisa sehat selalu, bisa berjumpa kembali, kita bersama-sama belajar kembali materi matematika 2B, yaitu mengenai proses Gram-Schmidt. Pada minggu kelima ini kita belajar mengenai proses Gram-Schmidt, yaitu merupakan proses perubahan basis menjadi basis ortonormal, di mana basis ortonormal adalah suatu basis yang masing-masing vektornya saling tegak lurus dan mempunyai panjang 1. Dua vektor dikatakan saling tegak lurus secara aljabar, secara perhitungan, apabila dikalikan secara dot produk, itu hasilnya selalu 0 skalar. Di mana hasil perkalian secara dot produk itu prinsipnya yaitu merupakan dua vektor, misalkan dalam ruang 3, vektor A dot vektor B, maka hasil perkalian dot produk secara aljabar yaitu merupakan hasil perkalian komponen seletak kemudian dijumlahkan, atau jumlah dari hasil perkalian komponen seletak itu harus 0. Maka kalau hasilnya 0 itu adalah dua vektor saling tegak lurus. Nah, minggu yang lalu kita belajar mengenai basis. Dua vektor dikatakan basis, satu harus bebas linear. Artinya harga determinannya harus tidak sama 0, itu bebas linear. Dan untuk sembarang vektor itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Nah, itu syarat basis. Sekarang basis akan diperketat lagi, yaitu menjadi vektornya harus saling tegak lurus dan panjangnya baru menjadi satuan, menjadi vektor namanya proses Gram-Schmidt, karena itu membangun ruang itu supaya ruang 3 itu vektornya harus saling tegak lurus. Oke, jadi berkaitan dengan tata boga keempat kita melanjutkan, yaitu membuat suatu basis kita jadikan menjadi basis, menjadi vektor basis vektor yang saling tegak lurus dan mempunyai panjang 1. Langsung, jadi kalau begitu proses Gram-Schmidt adalah merupakan langkah-langkah proses yang menjadikan himpunan vektor itu basis menjadi vektor 1, yaitu di mana nanti vektor, misalkan dalam ruang 3 ada V1, V2, V3. Itu harga, kalau basis harga D-nya tidak 0 dan membentuk ruang merentang. Nah, dalam hal ini apakah V1 dan tegak lurus? Belum tentu. Untuk menjadi vektor satuan yang menjadi vektor yang ortonormal, maka nanti V1 dijadikan menjadi E1, V2 dijadikan E2, dan V3 jadi di mana E1 vektor satuan, E2 vektor satuan, vektor E3 yaitu merupakan panjangnya 1, di mana kalau kita kalikan E1 dot E2 0. Jadi syarat dua vektor saling tegak lurus jika dikalikan secara dot produk hasilnya 0, dan perkalian dot produk dua vektor adalah penjumlahan perkalian komponen yang serta yang tadi ibu-ibu sudah saya jelaskan. Maka kalau E1 dot E2 0, maka E1 tegak lurus E2. Kalau E1 dot E3 hasil 0, maka E3 vektor tegak lurus vektor E3. Demikian juga kalau faktor E2 dikalikan dengan vektor hasil, maka faktor E2 dan itu adalah hasil tegak lurus. Dan masing-masing vektornya harus mempunyai panjang satuan. Jadi ini harga mutlak itu artinya baca panjang. Secara umum, karena satu proses, kita dapat merumuskan formula bagaimana menentukan vektor E1. Sembarang vektor agar menjadi vektor satu selalu kalau vektor tersebut dibagi oleh panjang dia sendiri. Jadi misalkan vektor, kita menentukan vektor E1 dari V1, maka kita cari panjang V1. Panjang itu akar masing komponen kuadrat dijumlah itu panjangnya. Maka vektor E1, vektor V1 komponennya dibagi panjangnya dia sendiri. Maka otomatis ini akan menjadi panjangnya pasti E1 itu pasti 1. Langkah kedua untuk menentukan V2, kita menentukan formula vektor baru, saya namakan U2. Nanti E2 yaitu vektor U2 dibagi panjang dia vektor U2 sendiri. Formula rumusnya E2 kita berasal dari vektor V2. V2 berhubungan karena harus tegak dengan vektor E1 dikurangi
perkalian V2 dot dengan E1. Ini kan dot produk. Kemudian dikalikan lagi secara dot produk dengan vektor E1 juga. Ini akhirnya menjadi vektor. Kenapa vektor? Jadi ini vektor V2 kalikan dot vektor ini jadi skalar. Sekarang kali vektor ya vektor. Sehingga V2 kurang vektor hasilnya vektor menjadi vektor V2. Kemudian dicari panjangnya, maka akan ketemu E2 otomatis nanti dengan formula ini E vektor 2 akan tegak lurus dengan E1. Secara analog, maka E3 menentukan E3 dari vektor V3. Jadi melalui vektor U3. U3 dari V3 dikurangi V3 kali E1 dot E1 kalikan vektor lagi E1. Dikurangi lagi V2 kalikan dot produk E2 kalikan faktor E2 dan seterusnya. Maka vektor E3 yaitu vektor E3 dibagi panjang bias vektor U3 sendiri. Jadi kita selalu ketemu ini cari panjangnya. Maka ketemu E3 otomatis nanti vektor E1 tegak lurus vektor E2 nanti akan dicek sekali dua hasilnya masing-masing. Secara umum rumus proses Gram-Schmidt yaitu kalau En itu vektor UN dibagi panjang sendiri. UN yaitu Vn dikurangi sigma N berjalan dari 1 sampai N-1. Yaitu perkalian Vn kali EI kalikan vektor I. I-nya berjalan, jadi yang N-nya tetap, tergantung ini N-nya 2 ya 2 terus, I-nya berjalan dari 1 sampai N-1. Nah di sini bukan, maka berjalan N-nya dari 2. Kenapa enggak 1? Karena di sini E1 sudah diambil dari vektor yang pertama, E1 yaitu V1 dibagi panjang sendiri. Ini berlaku untuk menentukan E2. Baik, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana proses Gram-Schmidt dapat digunakan formulanya. Kita ambil contoh soal hibridai himpunan vektor S. V1 komponennya 1,1,1. Vektor V2 komponennya 0,1,1 dan vektor V3 komponennya 0,1. Pertanyaannya, jadikanlah menjadi basis ortonormal. Menjadi vektor basis. Jadi proses Gram-Schmidt itu basis dirubah menjadi basis ortonormal. Apa basis ortonormal? Namanya basis itu saling tegak lurus dan mempunyai panjang 1. Langkah pertama kita mencari E1. E1 yaitu V1 dibagi panjangnya dia sendiri. Maka panjang V1 yaitu akar 1 kuadrat tambah 1. Jadi akar 3. Maka 1 dibagi akar 3 komponen pertama. Ternyata kedua seperakar 3. Ini vektor E1. Kemudian menentukan E2 melalui U2. U2 formulanya dari V2 dikurangi hasil perkalian dot produk. V2 kali E2 kalikan vektor E1. V2 kali dot E1 kali vektor E1. Jadi kita masukkan vektornya vektor V2 0,1,1 dikurangi kurung kurawal, ini yang dalam kurung dulu, yaitu V2 1 kalikan vektor E1-nya ini. Dikalikan vektor lagi vektor E1 juga, ini enggak saya tulis. Sehingga kita jalankan dulu ini perkalian dot produk komponen seletak kita jumlahkan. 0 kali sepertiga ya 0. 1 kali sepertiga ini plus kan dijumlahkan ya. Ditambah 1 kali sepertiga plus sepertiga. Jadi kalau dijumlahkan ini jadi 2/3. 2 per akar 3 tapi ada min. Jadi faktor V2 1,00 dikurangi ini min 2/3 kan vektor E2 yang kita tuliskan. Hingga kalau kita kalikan ini vektor V2-nya tetap 0,1 dikurangi kita kalikan 2/3. Ini akar 3 kali akar 3 jadi sepertiga ya. Jadi 2 per akar 3, 2/3 jadi 2/3 enggak pakai akar lagi. Sehingga kita bisa kurangkan 0 kurangi 2/3 ya min 2/3. 1 kurang 2/3 sepertiga. 1 kurang 2/3 karena 1 itu 3/3. Sehingga vektor satuan dari E2 vektor U2 dibagi panjangnya sini, panjangnya berarti akar ini min 2 dikuadratkan ditambah seperti kuadratkan. Jadi kalau dijumlahkan ini 4/9 ditambah 1/9 jadi 50 tambah 9 jadi ketemu 6/9.
1/9. Jadi kalau 1/9 dikeluarkan ini jadi 1/3 akar 6. Nah, ini yang di atas dikeluarkan 1/3, nanti dicoret. Maka hasilnya komen pertama min 2 per akar 6, min 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Ini vektor E2. Selanjutnya untuk menentukan vektor satuan E3 melalui nama dulu vektor baru U3. U3 diperoleh dari V3, vektor V3 dikurangi sigma, dikurangi V3 kali dot produk E1 kali E1. Dikurangi lagi V3 kali E2 dot produk kali vektor E2 lagi. Sehingga nanti akan diperoleh vektor U3, kita jalankan. Vektor V3-nya itu 0,0,1. Dikurangi vektor E3 0,1 kali E1-nya tadi per akar 3,1/3. Ini kurang-kurangan, kita selesaikan dulu kalikan vektor E1 juga. Sehingga kemudian dikurangi lagi vektor V3-nya 0,0,1 kalikan vektor E2 dot produk kalikan lagi vektor E2. Nah, ini kita jalankan, ini tetap vektor E2-nya 0,1. Nah, ini kita kalikan secara dot produk, maka komponen letak dijumlahkan dikalikan 0 kali 1/3 0. Ditambah 0 kan 0, ditambah 1/, hasilnya adalah plus 1/3. Kalikan lagi nanti vektor E1 1/3, ini skalar kali vektor, hasilnya vektor. Jika kalau kita kalikan ini, kemudian komponen yang ini selanjutnya, jadi vektor V3 kali vektor E3. Ini dot produk, maka hasilnya 0 kali min 2, 0, ditambah 0, 0, 1 kali hasilnya plus 1/6. Nah, ini skalar, kalikan vektor E2 lagi, maka hasilnya 1/6 kan, jadi min 2 akar 6 kali ya 6, koma, jadi 1/6, ini 1/6. Jika ini vektor kurang vektor, maka hasilnya 0 kurang 1/3 kurang hasilnya 0 juga ternyata. Sebab ini min 2/3 kan sama dengan diringkas 1/3, min kali plus maka 0. Oke, 0 dikurang 1/3 kurang hasil, ini hasilnya ternyata min kali min plus jadi plus 2 per. Ini dijadikan nomor 6, hasilnya min setengah, koma setengah. Ini vektor U3, maka vektor E3 adalah vektor di sini dibagi panjangnya sendiri, akar 0 kuadrat, akar min setengah kuadrat, maka hasilnya seperti apa, jadi 2/4 dikeluarkan, ini setengah akar 2. Dikeluarkan setengah, setengah coret, maka hasilnya yaitu 0 per akar 2 ya 0, min 1/2 ya 0. Jadi ya kita cek E1-nya adalah 1/3, 1/3, E2-nya itu vektornya menjadi min 2 per akar 6, 1/6, dan vektor satuan yang ketiga yaitu 0, min akar 2. Dicek apakah E1 dot E2 0, jika 0 maka saling tegak lurus E1 dan tegak lurus E2. Kita cek E1 dot E2, kita masukkan ya vektornya, kita kalikan komponen letak dijumlahkan 1/3 kali min 2, jadi 2 per akar 16. Ini plus ya, plus 1/18. Plus lagi 1/18. Maka kalau dijumlah penyebutnya sama, nah ini min 2/4, sama jadi 0. Oke. Jadi vektor E1 tegak lurus E2. Secara analog kita cek apakah E2 sama dengan 0? Ya kita coba vektor V2-nya min 2 per akar 6, 1/6, 6. Vektor E3-nya 0, min akar 2, akar 2 kita kalikan komponen letak min 2 akar 6 kali 0, 0. Ini plus kali min 1/12. Plus kali plus, ini hasilnya 0 juga. Oke, jadi E2 tegak lurus. Sekarang apakah E1 tegak lurus? Kita coba E1 1/3, 1/3. Vektor A3-nya 0, min akar 2, kita kalikan 0 kali 0, 0. 1/3 kali min 1/6 plus akar 3 dikalikan plus, oh ternyata dicoret habis 0. Jadi E3 tegak lurus E1. Apakah vektor panjang E1 itu sama dengan 1? Kita cek. Panjang E1 kita cari akarnya, dikuadratkan,
seperakar 3 ya sepertiga, seperakar kuadrat dijumlahkan ternyata 3/3 ya akar 1 2-nya kita kuadratkan masing-masing kuadratnya, maka min 2/6 ya plus 4/6. Ini dikuadratkan 1/6 ditambah 1/6 dijumlah 6/1. Demikian juga I3 ini dikuadratkan ya 0,0 seperakar 2 jadi plus setengah jadi 2/6. Jadi terbukti bahwa faktor S1 sudah menjadi basis ortonormal, yaitu faktornya yang panjang 1 dan saling tegak lurus. Demikian yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan minggu kelima ini. Anda bisa mengerjakan latihan tugasnya sebagai proses pelatihan, semuanya ada nilainya. Selamat belajar. Merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.